ketaatan istri kepada sang suami itu adalah jalan terdekat dia menuju ke surga. Jalan terdekat dia menuju ke surga. Sebagaimana kalau pembangkangan seorang istri, pembangkangan, durhaka dan macam-macam, itu adalah jalan seorang wanita menuju neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon izin mau tanya, maksud dari surga nunut, neraka katut ini bagaimana ya Ustadz? Ini dengan Umu Teguh, jazakumullah khair. Ini wong Jawa asli itu. Surga nunut, apa tadi? Surga Katut, nunut, neraka katut. Neraka katut. Itu bahasa sajaknya orang Jawa. Surga nunut itu ya ke surga ya ikut. Neraka ya kegeret, ya tergeret masuk neraka itu. Kalau konsultasinya ini ke keluarga yang anak yakini itu adalah masalah suami istri, masalah suami istri. Ya, itu kan tergantung makomnya itu posisinya di posisi apa. Kalau di posisi antara seorang umat Islam dengan para ulamanya maka bisa dibawa ke arah sana. Tapi karena ini konsultasi keluarga yang nampak bagi anak berarti ini suami istri. Ini suami istri. Nah, tatkala kita bicara suami istri, yani kembali, yani apa ya, filosofi semacam itu muncul, itu mungkin diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ada seorang mbak-mbak itu datang ke kota Madinah, ada yang perlu ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang masalah agamanya. Kemudian setelah diskusi tentang beberapa masalah agama, jadi beliau bertanya, Rasulullah jawab, beliau bertanya, Rasulullah jawab. Itu setelah selesai yang ingin ditanyakan, maka Rasulullah SAW karena ada waktu longgar gitulah, beliau kemudian ngomongin mbak itu, ini azati zaujin az. Mbak samin punya suami bukan? Samin punya suami enggak? Maka kemudian mbak itu mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya punya suami. Rasulullah mengatakan, loh, terus bagaimana sikapmu selama ini pada suami itu? Bagaimana? Sikapmu selama ini pada suamimu itu bagaimana? Maka wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya berjuang semaksimal mungkin untuk kebahagiaan suamiku, yani selagi aku masih mampu. Selagi aku masih yani lam alu ilaihi juhdan, bahasa hadisnya itu. Jadi aku tuh enggak tidak nyimpen apapun, jadi segala kemampuanku aku lakukan demi kebahagiaan yani suamiku. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, unzuri, lihatlah makommu, posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena surgamu, karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Dan salah satu di antara konsep syariat adalah sabda Rasulullah SAW, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hawidat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at. Jadi kalau seorang wanita itu salat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya gitu ya, maka dikatakan nanti di hari kiamat masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki, dari pintu manapun yang ini kamu kehendaki. Nah, hati-hati semacam itu dan hati-hati yang lain semisalnya itu menunjukkan bahwasanya makomnya seorang suami di hadapan istri itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami itu bisa nyeret istrinya ke surga, bisa bawa istrinya ke surga, bisa nyeret istrinya ke neraka. Ini ke neraka. Tapi secara umum itu bahasa umum. Ini bahasa umum. Dalam arti kalau seorang suami itu baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, jadi maka ketaatan istri kepada sang suami itu adalah jalan terdekat dia menuju ke surga. Jalan terdekat dia menuju ke surga. Sebagaimana kalau pembangkangan seorang istri, pembangkangan, durhaka dan macam-macam, itu adalah jalan seorang wanita menuju neraka. Jalan seorang wanita menuju neraka. Jadi itu yang ditetapkan. Tapi ini dengan catatan ya suaminya baik. Bukan suami yang suka maksiat, bukan suami yang jadi suka melanggar syariat. Karena kalau suami yang suka melanggar syariat, manut ya malah masuk neraka, menghindari itu malah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sering yang perlu anak sampaikan di majelis ini. Jadi bermuamalah antara suami dan istri itu ya ukhti, ya akhi, itu jangan dibangun di atas muamalah pasar. Jadi suami istri itu dalam bermuamalah dalam rumah tangga itu jangan dibangun di atas muamalah pasar. Jadi wani piro,
Aku berbuat begini itu aku dapat apa? Dan aku berbuat begini itu aku dapat apa? Aku berbuat sebaik ini, lanang laki-laki kok gitu diperbaikin untuk apa? Gitu. Itu muamalah pasar, jual beli. Ingat, jadi keberadaan seorang laki-laki, keberadaan seorang istri, patuh, taat, kondisi apapun suaminya, maka itu adalah jalan dia ke surga. Jadi tatkala berkhidmat, tatkala melayani suaminya, itu jangan bayangkan, nanti aku berbuat begini, suamiku tetap jahat kok, suamiku tetap gak perhatian, suamiku tetap apa, sudahlah. Ridhokan toh dunia. Ini kan gitu, itu adalah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sang suami. Sadari ya akhi, bahwasanya antum berbuat sebaik mungkin kepada istri, kepada keluarga, itu adalah jalan ke surga. Jalan ke surga. Kenapa? Karena salah satu jalan terkuat ke surga itu adalah akhlak yang baik. Lah, akhlak yang baik yang puncak adalah akhlak baik kepada keluarga. Kenapa? Ya karena orang bisa berakhlak baik dengan konconi, dengan ustadz, dengan rekan kerjanya itu gampang. Bisa dimanipulasi, dipaksa-paksakan. Tapi kalau sudah di rumah, itu akan muncul sifat aslinya. Tatkala kemudian di rumah itu benar-benar dia mampu menjadi suami yang baik, dia mampu menjadi istri yang baik, maka tatkala itulah benar-benar itu adalah jalan dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dalam sebuah hadis yang sanadnya dipertanyakan tapi maknanya sahih, ada seorang wanita namanya Asma binti Yazid. Dia menghadap sama Rasulullah SAW tatkala itu, beliau itu sedang bersama para sahabatnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku datang diutus oleh semua kaum wanita. Ya Rasulullah, jenengan itu diutus oleh Allah untuk kaum laki-laki dan untuk kaum wanita dengan membawa kebenaran. Ya Rasulullah, tapi ternyata dalam syariat agama kita itu kaum laki-laki jauh lebih dimuliakan daripada kaum wanita. Kalian tuh ada sholat jamaah, ada sholat Jumat, ada jenazah, ada jihad, ada haji. Kami enggak. Kami sholatnya di rumah, Jumatan ya enggak, ngantar jenazah ya enggak, jihad ya enggak. Padahal tatkala kalian, wahai kaum laki-laki, keluar untuk sholat jamaah, keluar untuk Jumatan, keluar untuk aktivitas di luar, keluar untuk jenazah, kami di rumah itu ngurusi anak-anak kalian. Membersihkan rumah kalian, mencuci baju kalian, masakkan makanan kalian. Jadi ngeramut anak-anak kalian, menjaga harta benda kalian. Terus kami itu dapat apa? Itu tuntutan Asma binti Yazid. Lah, Rasulullah SAW ngomong kepada kaum laki-laki, kepada para sahabatnya, wahai kaumku, wahai sahabatku, kalian pernah membayangkan kalau ada seorang wanita yang secerdas Asma ini mampu bertanya dengan bahasa pertanyaan semacam itu? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami gak membayangkan kalau ada seorang wanita yang sampai semacam itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Asma, wahai Asma, dengarlah. Dan sampaikan kepada semua ini wanita yang lainnya. Inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha ta'dilu dhalika kullah. Inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha ta'dilu dhalika kullah. Bahwa kebaikan, husna, kebaikan. Jadi taba'ul itu pelayanan seorang istri kepada suaminya. Itu menyamai semua pahala yang didapatkan oleh suaminya di luar rumah tadi. Jadi itulah dalam kita itu memahami konsep keluarga. Jadi terasa itu nyaman gitu. Nyaman. Jadi masing-masing di antara kita itu menjalankan tugas semaksimal mungkin. Dapat haknya alhamdulillah. Gak dapat haknya. Jadi serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu Maha Adil. Maha Adil. Orang itu nih memaksimalkan kewajiban, mesti dapat hak. Jadi kenapa? Orang itu diciptakan oleh Allah untuk tunduk, untuk seneng, untuk seneng gitu dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kata para ulama kita, jubilal insan ala hubbi man ahsani ilaih. Wong itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menyenangi siapapun yang berbuat baik sama dia. Jadi dalam bahasa hikmah sebagian para ulama itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba budak dari kebaikan. Maksudnya apa? Siapapun yang berbuat baik sama Anda, mesti Anda manut. Sering dikasih, sering diberi, sering diperbuat baik. Lah suatu ketika dia butuh apa-apa, manut. Itu sudah tabiatnya manusia. Itu sudah tabiatnya manusia. Makanya jangan sampai
keluar kita itu dari rumah tangga itu kalah sama orang di luar. Makanya kadang-kadang itu seorang suami, afwan ini anak mengatakan ini. Kadang-kadang seorang suami kenapa lebih betah di luar rumah? Betah di warung itu betah ya amit-amit. Di oma itu beles gak betah. Bukan karena apa-apa ya, remian. Apa itu tuh nyentuh minuman. Kenapa? Lah bagaimana enggak? Lah kalau di luar rumah itu sama mbak warungnya itu senyum. Jadi minta apa mas? Ya. Di rumah itu merengut, titik-titik seneni. Akhirnya dia tuh hatinya terikat dengan yang di sana. Itu wajar, manusiawi. Jadi manusiawi. Allah itu menciptakan manusia itu semacam itu. Kenapa kadang-kadang terjadi selingkuh? Ya karena yang di luar lebih menawan daripada yang di dalam. Kenapa yang di luar itu lebih menarik? Seorang istri itu masya Allah dengan teman kantornya itu senyum, dengan suaminya itu mengkerut. Lama-lama ya manusia mana yang akan gak tunduk dengan kondisi yang semacam itu? Maka konsepnya ya akhi ya ukhti dalam rumah tangga itu konsepkan untuk berbuat semaksimal mungkin pada tugas kita masing-masing. Yakin rumah tangga itu akan jadi semacam itu. Adapun peribahasa tadi itu diambil dari beberapa hadis yang anda sebutkan di awal tadi. Wallahu a'lam.